Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Masih di dalam Kitabun Nikah. Masih di dalam Kitabun Nikah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam agama kita itu tidak hanya mensyariatkan pernikahan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa fa'ankihul ayyama min ibadikum." Allah mensyariatkan pernikahan, menyuruh umatnya untuk menikah. Tetapi Allah tidak berhenti hanya sekedar mensyariatkan saja. Tidak berhenti hanya sekedar menyuruh umatnya untuk menikah saja. Tapi lebih dari itu, setelah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, menyuruh Nabi Muhammad juga menyuruh umatnya untuk menikah, maka setelah itu agama ini memberikan panduan kepada kita yang sudah memantapkan diri untuk ingin menikah, diberikan panduan untuk memilih pasangan. Jadi tadi seruan, ajakan untuk menikah. Lalu para pemuda itu yang sudah siap menikah, lantas diberikan panduan oleh agama untuk memilih pasangan yang tepat. Untuk memilih pasangan yang tepat. Kenapa kita diberi panduan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi, panduan untuk memilih pasangan? Karena untuk menjaga kelanggengan rumah tangga yang kita bangun. Jangan sampai kita menikah dengan orang yang tidak tepat. Maka jomblo itu bukan aib. Telat menikah itu juga bukan aib. Karena menikah itu bukan masalah cepat atau lambat, tetapi masalah tepat atau tidak. Maka meskipun kita belum menikah atau telat menikah, dan lantas ketika waktunya tiba kita menikah dengan orang yang tepat, maka itu yang lebih baik daripada cepat-cepat menikah tetapi mendapat pasangan yang tidak tepat. Kenapa kita butuh pasangan atau partner hidup yang tepat? Karena menikah itu merupakan ibadah terlama. Hatta zurtumul maqabir. Kalau puasa Ramadan ibadah dimulai dari Ramadan tanggal 1 berakhir di tanggal 30, 1 bulan itu lamanya. Salat yang kita kerjakan dari rakaat pertama takbiratul ihram selesai ketika salam. Zakat fitrah ketika malam lebaran. Berkurban ketika Idul Adha, hari tasyrik. Haji, itu inti haji di mana? Di Arafah. Di Arafah, tanggal 8, 9 sampai selesai hari tasyrik itu adalah intinya haji. Setelah itu sudah selesai ibadahnya. Tapi kalau pernikahan itu dimulai dari kita mengucap janji, akad nikah sampai berujung kepada kematian. Kalau nggak sampai hatta zurtumul maqabir, mungkin di tengah jalan kandas itu berarti kan dalam perceraian. Maka di waktu ibadah yang lama ini maka kita membutuhkan apa? Partner yang pas, pasangan yang
tepat, ya, pasangan yang tepat. Karena di dalam rumah tangga itu kita banyak akan mengalami segala bentuk ujian. Semua keluarga, semua orang yang membina rumah tangga itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Bahkan para anbiya pun juga diuji keluarganya. Ya, diuji keluarganya. Ya. Nabi Lut diuji istrinya. Nabi Nuh diuji siapa? Anaknya. Ya. Semuanya dapat ujian. Apalagi kita yang manusia yang biasa-biasa saja. Ya. Mau semegah apapun pernikahan yang kita laksanakan, ya, tetap ketika selesai pernikahan itu kita akan dihadapkan dengan berbagai masalah. Ya. Mau setelah menikah lalu bulan madu umroh bareng, doa bareng di depan multazam, ya, sholat sunnah bareng di belakang hijir Ismail, lalu setelah itu selesai mengadakan umroh lalu pergi bertamasya ke Turki misalkan, nginep di hotel bintang 5, kembali ke rumah akan dihadapi dengan banyak ujian, gitu ya. Maka kita butuh partner yang tepat. Ya. Pernikahan itu seperti ibarat kita melihat sebuah gunung. Gunung itu kok dilihat itu indah, bagus. Ya. Ya. Tapi ketika kita sudah melakukan pendakian ke gunung yang kita anggap indah, maka kita akan mulai menemui banyak ujian di sana. Ya. Ya. Mungkin ketika mendaki itu tanjakannya luar biasa, turunannya juga luar biasa. Pokoknya roller coaster. Ya. Berumah tangga itu roller coaster. Hari ini senang, besok bisa sedih, besok bisa senang lagi, besok bisa down, besok bisa naik gitu. Nano rumah tangga itu. Ya. Apalagi kalau urusannya dengan makhluk yang bernama wanita itu, ya kan? Wah, itu lebih pusing lagi, gitu ya. Seperti itu. Ya. Maka ya, kalau kita mendaki, ya, kalau kita mendaki gunung, ya, tanpa memiliki visi yang sama, ya, kekompakan, itu maka mustahil akan mencapai puncak dari keindahan gunung tersebut. Ya. Ataupun kalau kita mendaki gunung tanpa dibekali bekal yang cukup, maka pasti di pertengahan atau di seperempat perjalanan pasti di antara kelompok kita ada yang selesai, dalam artian menyerah itu turun lagi, selesai, tidak mau melanjutkan mendaki. Ya, gitu. Maka ujiannya itu berat. Maka kalau kita mendaki itu harus punya partner yang sevisi, ya, semisi. Jangan partneran sama yang satu tahan lapar, satunya nggak tahan lapar. Wah, ini nanti bingung ini. Belum nyampe berasnya sudah habis ya. Ya, belum nyampe Indominya sudah habis. Atau carrier-nya jadi banyak, ya kan? Karena bawa MKF, bawa ayam ayam, bawa pizza, semuanya dibawa semuanya. Ya. Maka nggak akan nyaman kan kalau kita mendaki dan tidak akan sampai kepada tujuan. Ya, tidak akan sampai kepada tujuan. Tetapi rumah tangga itu lebih dari sebuah pendakian gunung. Kalaulah kita itu mendaki hanya untuk tinggal sesaat, tetapi ketika berumah tangga itu hanya untuk, ya, yang sungguh-sungguh mau menetap, gitu kan. Jadi lebih berat, ya, antara pendakian sama berumah tangga. Ya. Maka menetap itu loh. Kalau sudah menetap itu kan berarti kita sudah harus bersama orang yang tepat. Setelah kita menemukan orang yang tepat, ya, lalu syariat tidak berhenti di situ. Tapi syariat memberikan contoh-contoh yang lain. Contoh bagaimana kita mengerjakan atau kita bermuamalah dengan istri, dengan anak, bagaimana cara memperlakukan istri, bagaimana cara menghadapi gonjang-ganjing yang ada di dalam rumah tangga. Dari mana? Ya, dari potret kehidupan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di antara hikmah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai banyak istri
itu biar kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW itu terpotret secara sempurna dan bisa kita jadikan contoh. Rasul itu punya istri yang kaya, lebih kaya dari beliau punya. Ya. Punya istri yang janda punya istri yang masih gadis punya istri yang cantik punya istri yang biasa saja punya istri yang tegas punya istri yang agak manja ya. Punya istri yang cerdas punya istri yang tidak melahirkan anak yang sudah punya anak semuanya ada, tinggal dirujuk saja gitu kan. Gitu. Tinggal dirujuk saja. Maka perlu ini nanti membaca sirah kehidupan rumah tangga dengan Ustaz Nizar nih yang lebih paham insyaallah. Ya. Maka itu sebagai contoh. Jadi dalam syariat pernikahan itu kita diajarkan berumah tangga itu secara sempurna. Bagaimana kita bisa menghadapi istri kita di rumah, memperlakukannya dengan baik dan lain sebagainya. Ya. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita harusnya memilih seorang pasangan. Nanti setelah pembahasan ini mungkin di minggu depan baru masuk bagaimana kita cara muasyarah bergaul dengan istri, baru masuk ke situ. Baik. Qala musannif rahimallahu taala wa yu'tabar fil mar'ah li tibil usrah umurun. Nah. Di sini musannif menyebutkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, yang menjadi ciri-ciri wanita yang bagus atau yang baik dan tepat untuk dijadikan partner berumah tangga. Apa perkara-perkara yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah ahaduha ad-dinu. Yang pertama diperhatikan dari seorang wanita, ini bagi seorang laki-laki ya, kalau Anda memilih pasangan hidup, memilih istri. Yang pertama yang diperhatikan adalah ad-din. Apa? Agama. Wahuwal asal, maka agama ini adalah pokoknya. Ya. Pokok standar kita memilih istri itu adalah agama. Ya. Ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, tungkahul mar'ah li arba. Wanita itu dinikahi karena empat hal. Lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Ya. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Boleh kita itu melihat atau memilih wanita yang akan kita jadikan pasangan karena sebab dia cantik, boleh. Karena sebab dia kaya, boleh. Karena sebab nasabnya baik, boleh. Ya. Tetapi dari kesemua itu yang akan membawa keberuntungan, yang akan membawa kebahagiaan dan ketentraman hidup adalah wanita yang memiliki agama. Adalah wanita yang memiliki agama. Ya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bidzatiddin." Ya. Maka hendaknya kalian itu memilih dari apa? Meninjau dari segi agamanya. Fa idza lam yakun laha dinun afsadat dina zawjiha. Kalau kita menikahi seorang wanita yang enggak memiliki agama, maka dia bisa berpotensi merusak agama suaminya. Bisa merusak agama suaminya. Terlebih lagi kalau suami itu sudah tunduk betul hatinya dengan istrinya. Mungkin dia karena istrinya cantik, istrinya luar biasa. Jadi akhirnya apa yang diinginkan istri, apa yang dikatakan istri, apa yang disuruh istri, manut, semuanya manut. Sampai dalam urusan agama yang melenceng pun dia manut. Bahaya. Ini bahaya. Ya. Wa azarat, dan akan membuat laki-laki itu menderita. Wa in salaka sabilal ghairah lam yazal fi bala'in wa takdirin aish. Maka ketika kita mendapati istri kita masih sholat 5 waktu, ya. Kalau datang bulan Ramadan
berpuasa. Ketika dia halangan di luar Ramadan, dia mengqadha puasanya. Ketika zakat kita diingatkan untuk membayar zakat. Ketika Idul Adha kita diingatkan untuk berkurban. Kita diingatkan untuk bersilaturahmi, bersedekah, infak dan lain sebagainya, maka itu adalah sumber kebahagiaan. Terlepas dari kekurangan-kekurangan yang didapati oleh istri kita. Selama dia taat agamanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sesuatu yang akan membawa kepada kebahagiaan. Ya, jadi yang pertama ya, ditinjau atau dilihat dari segi agamanya. Yang kedua, asani husnul khuluqi. Ya. Dilihat dari perangainya. Ya. Pilihlah wanita-wanita yang memiliki akhlak yang baik. Ya. Fa inna si'atal khuluqi dararuha aktsar min naf'iha. Sesungguhnya apabila kita menikahi seorang perempuan yang tidak memiliki perangai yang bagus, maka bahayanya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Ya. Maka pilihlah ya, istri atau perempuan yang memiliki perangai yang baik, yang penyabar, yang penyayang, ya, yang neriman, qanaah, tidak banyak menuntut suami di luar kemampuan suami. Wah, itu kan termasuk akhlak-akhlak yang baik, yang akan menenangkan kita sebagai seorang suami. Ya. Terlepas dari istri itu suka ngomel itu. Suka ngomelnya istri itu adalah tabiatnya wanita. Ya. Itu tidak masalah. Jangan berarti kalau kita diomeli istri itu mengatakan, akhlaknya buruk ini, ngomeli suami. Enggak. Kok gak iso sabar ya ngomeli suami. Justru dengan omelan-omelan itu tanda bahwasanya istri kita itu semakin sayang sama kita, gitu. Jangankan antum, ya kan? Jangankan antum. Pernah ya ini kisahnya Ibunda Aisyah melempar makanan tuh ya. Ya karena marah sama Rasulullah SAW. Lempar makanan. Ya. Kisahnya Umar bin Khattab ketika ada seorang sahabat ya, ingin mengunjungi Umar, ingin mengadukan istrinya karena dia dimarah-marahin terus di rumah sama istrinya, diomelin terus. Dia pengen ngadu ke Umar. Ketika sampai di depan pintunya rumah Umar, dia mau ngetok pintu, dia dengar Umar bin Khattab sedang diomeli habis-habisan oleh istrinya. Wah, akhirnya ya balik kanan putar jalan gitu kan. Ya, gak sido. Ketika dia mau pergi dipanggil oleh Umar. Kenapa kamu? Mau ada urusan apa? Tadi saya mau mengadukan istri saya yang suka marah-marah, suka ngomel. Tapi nyampe sini saya melihat sekelas khalifah saja diomel istrinya. Dan saya sadar diri gitu loh. Apalagi saya. Ya. Apa kata Umar bin Khattab? Ya begitulah wanita. Ya. Dia itu hanya ketika wanita ngomel itu yang dibutuhkan wanita itu apa? Didengarkan. Ya. Didengarkan. Jangan dibantah. Nanti kalau dibantah nanti jadi ILC kan? Debat. Ya. Ya. Jangan dibantah, dia cukup didengarkan. Kenapa? Karena marahnya wanita itu lebih cepat padam. Gitu. Marahnya wanita itu lebih cepat padam. Nah, dan kita tuh nggak bisa mengelak dari sifat yang seperti ini, nggak bisa mengelak gitu loh. Ya. Ya. Mau tampilannya yang jobo ya kalem gitu kan. Waktu mau dilamar tuh kok kalem ya. Kudunya panjang, duduknya ya sopan sekali ya. Malu-malu kucing ya. Setelah menikah, wah iya. Gitu. Nah itu enggak apa-apa, itu enggak apa-apa ya. Makanya seorang laki-laki itu harus apa? Seorang laki-laki itu harus mempelajari istrinya. Karena istri itu ibarat kita melihat apa? Gunung es. Itu yang kelihatan indah kan? Tapi dalamnya itu masih banyak kan? Yang enggak kelihatan itu banyak. Jadi kita menikah itu hanya 10% yang kita tahu dari istri kita atau pasangan kita. 90%-nya adalah penyesuaian.
90% adalah penyesuaian. Ya. Sing turune ngentutan ya enek, gitu kan? Ngorok ya ada. Ya. Gitu. Karena 10% itu yang kita tahu, 10% zahirnya itu 10%. 90%-nya apa? Kita harus penyesuaian. Maka suami yang baik itu suami yang bisa menjadi pawang istrinya. Kayak gini-gini. Kalau sudah mekrok ya, harus ada yang bisa menenangkan ya kan? Ada pawangnya. Siapa pawangnya? Dia suami, gitu kan. Kalau setiap istri ngomel, kita marah-marah, kita nggak terima. Wah, jangan sampai ngomelnya sama suami orang. Itu naudzubillah. Itu naudzubillah. Ya, husnul khuluq. Ya, husnul khuluq. Asal-itu yang ketiga, husnul khalqi. Punya paras yang baik. Atau pilihlah ya wanita yang cantik. Dan ini memang hampir semua laki-laki itu ketika memilih pasangan yang dipakai adalah logika. Kita mau kulit kita hitam, entah sawo matang, entah abu-abu, ya kan? Entah pendek ataupun ini. Ya. Sejelek laki-laki itu pasti ingin menikahi perempuan yang cantik. Ya. Pasti ingin menikahi perempuan yang cantik. Ya, maka banyak kita lihat, wah lanangnya biasa, tapi bojone kok ayu enak, gitu kan? Iki piye carane kan gitu kan? Ya. Maka aneh ketika ada seorang laki-laki terus minder untuk menyunting seorang perempuan karena dia cantik. Aneh. Justru cantik itu yang tuh harus disunting gitu kan? Harus dipek gitu loh, gitu. Karena memang gitu tabiat laki-laki itu memilih yang cantik gitu loh. Sebagian besar seperti itu. Ya. Wa huwa matlubun, dan hal ini sangat dianjurkan oleh syariat, cari yang cantik. Ya. Yang cantik itu tentunya cantik itu relatif, sesuai dengan pandangan mata kita masing-masing. Gitu loh. Ya. Jangan disamaratakan gitu. Wah, berarti kalau menikahi perempuan gara-gara cantik, wah berarti menikahinya gara-gara nafsu dong. Loh iya, iya nggak? Ada yang di sini menikah tanpa nafsu? Nggak ada. Nggak ada. Setelah pernikahan, walimatul arsy, ya, sudah mulai pulang ke kamar masing-masing berdua. Apa yang dilakukan? Nggak mungkin, Mas. Apa strategi kita untuk 15 tahun ke depan rumah tangga kita apa? Nggak mungkin. Iya. Ya. Karena memang salah satu tujuan dari pernikahan itu apa? Untuk menyalurkan hawa nafsu kita kepada tempat yang baik, yang tepat, yang sesuai dengan syariat. Dan itu bisa dilakukan hanya melalui jalur pernikahan. Kalau kita tujuan nikah kita ingin memuliakan seorang wanita, tanpa menikah kita bisa memuliakan wanita. Ya kan? Kalau kita tujuan menikah kita untuk menguatkan mental kita sebagai laki-laki, tanpa menikah bisa kita menguatkan mental kita, gitu kan? Anak-anak pondok ini mentalnya kuat insyaallah, gitu kan? Kalau kita mau tujuan menikah kita untuk agar kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, tanpa harus menikah kita bisa melatih itu. Tapi kalau untuk menyalurkan hawa nafsu kepada tempat yang tepat, itu jalurnya hanya pernikahan, nggak bisa diwakilkan itu, nggak bisa diwakilkan. Maka nggak masalah ketika kita melihat atau memilih pasangan kita karena melihat kecantikan dia. Ya. Lihat, ya. Walihada umira bin nadhar ilal makhtubah. Maka karena inilah ya syariat ya menganjurkan kita sebelum menikah itu untuk melakukan nazar, melihat dulu
calon pasangan kita itu bagaimana, parasnya bagaimana. Jangan sampai belum tahu parasnya, ya, belum tahu orangnya dedeke piye, tahu-tahu wis yakin, ya. Setelah selesai, wow gitu kan, ya. Gak sesuai dengan harapan kita, ya. Gak sesuai dengan harapan kita. Maka boleh syariat itu mensyariatkan untuk nadhar. Ya, nadhar boleh melihat wajahnya dan melihat telapak tangannya. Ya, kan dalam kitab saya lupa kitabnya apa. Wajah itu ketika kita wajah itu merepresentasikan dari leher sampai bawah. Ya. Sedangkan telapak tangan itu merepresentasikan dari bawah pusar sampai ke kaki. Jadi lihatnya gitu. Kalau mau lihat seluruh badannya enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ya. Meskipun ada yang membolehkan tapi itu dhaif masalah. Ya. Maka boleh kalau kita mau lihat rambutnya, ya. Ini pakai kerudung, cantik. Tapi kalau dibuka ini gundul apa mohak gitu kan? Mohak. Maka ini kan perlu dilihat. Bagaimana cara melihatnya? Ya kita minta orang tua kita, ibu kita atau kakak perempuan kita untuk melihat. Bu, lihat rambutnya ada ndak? Kepalanya ada pakunya ndak? Ya. Wa qad kana aqwamun la yanzuruna fil husni wa la yaksuduna at-tamattu'a. Ya. Tetapi ada juga ya golongan-golongan laki-laki yang tidak melihat dari kecantikan seorang perempuan. Dan memang dia menikah bukan untuk tujuan bersenang-senang dengan kecantikan dia. Kamaru ya anal Imam Ahmad, sebagaimana dikisahkan bahwasanya Imam Ahmad itu menikahi seorang wanita yang tidak lebih cantik dari kakak perempuannya. Gitu. Ya, illa an hada yandur, tetapi hal semacam ini itu jarang sekali. Gitu. Nggak wong-wong terpilih. Gitu. Kalau kita ini mesti golek sing ayu, ya, mesti sing ayu. Mau tak kenalkan sama ini, ayo gak, gitu kan? Nah. Ya. Tapi kalau perempuan enggak gitu ya perempuan karena pakai perasaan. Selama kita berbuat baik, punya akhlak yang baik, penyayang, jatuh cinta itu perempuan itu. Ya. Enggak melihat fisik, enggak melihat. Makanya banyak wanita cantik itu dapatnya kadang-kadang yang biasa. Saya enggak bilang jelek, yang biasa, gitu ya, biasa. Ya. Makanya itu, ya. Nah, wattiba'u ala diddihi, dan tabiat kita itu ya tidak seperti Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad. Yang mana kita mendahulukan apa? Golek ayune. Ya. Saya pernah dinasihati sama senior saya di Sudan itu. Bro, ya, kita ini kan dai. Ya, dai itu harus punya istri yang sing wayu. Karena permasalahan di luar itu rumit. Pulang itu biar tenang gitu. Jangan sampai kita punya istri terus kita nggak lebih betah di luar daripada di rumah gitu. Begitu. Maka obatnya itu ya istri gitu. Ketika capek, ketika apa, itu larinya ke istri. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ada permasalahan yang bisa menenangkan beliau siapa? Istrinya. Berbagai kejadian peristiwa kan seperti itu. Terus yang keempat, ya. Khifatul mahr, ya. Carilah perempuan yang khifatul mahr, yang maharnya itu kecil, ya. Yang maharnya itu kecil. Waqad zawwaja Sa'id bin Musayyab ibnatahu bidirhamain. Ya. Ya. Sa'id bin Musayyab menikahkan perempuannya dengan mahar 2 dirham. Ya. 1 dirham itu berapa ya? Lupa saya. 1 dirham itu 75, 150. Berarti kalau 2 dirham 300.000. 75. Berarti 150.000 atau 150 sampai 160.000. Ya. Nah, bagi perempuan ya hendaknya dia tidak memperberat calon suaminya dengan mahar yang
tinggi. Ya. Karena kasihan nanti nggak nikah, gitu kan. Sibuk nyari kerja. Ya. Tahu-tahu umur sudah uzur. Ya. Aduh, ya. Sudah nggak kuat seperti dulu lagi kan gitu, nggak jadi nikah. Ya. Maka hendaknya wanita itu apa? Meringankan maharnya, agar semakin mempermudah laki-laki untuk menikah. Ya. Tapi bagi laki-laki ya jangan sampai mahar yang kita berikan itu mahar yang menghinakan perempuan. Perempuan jangan sampai memberikan mahar yang memberatkan laki-laki. Ya. Maka mintalah mahar yang tidak memberatkan laki-laki tapi juga tidak menghinakan dirimu sebagai perempuan. Kalau kita secara fikihnya, ya, mahar itu, ya, yang pertama mahar seorang perempuan itu dengan mahar mithal yang pertama itu. Mahar mithal itu apa? Ya, jumlah mahar seorang perempuan, ya, yang sama dengan perempuan-perempuan sekelas dia. Misalkan kita mau menikahi seorang perempuan, dia S2, misalkan, ya, doktor apa? S3 misalkan doktor. Lihat, dokter itu kok perempuan itu kok dinikahi itu maharnya berapa? Rata-rata dokter itu maharnya 50 juta misalkan. Ada yang 60 juta, ada yang 40 juta. Berarti rata-rata 50 juta. Berarti mahar misalnya 50 juta. Harga perempuan itu. Gitu loh. Ada perempuan lulusan pesantren, hafizah. Ini berapa maharnya itu biasanya berapa? Misalnya. Ya. Terus dia orang mana misalkan? Orang Madura misalkan, ya kan? Perempuan-perempuan Madura yang hafizah, ya, yang lulusan pesantren itu biasanya maharnya berapa? 100, anak saya 90, anak saya 80, ya tidak rata-rata aja. Berarti sekitar itu. Itu mahar misal. Ya, mahar misal. Ya. Ada pula mahar itu memang ditentukan oleh perempuan sendiri. Saya minta segini saja. Jadi dia nggak ngambil mahar misal, maka boleh juga. Atau menyerahkan seluruhnya mahar itu terserah Kang Mas. Gitu lah. Wah, lagi enak iki. Ya. Dulu istri saya juga itu. Tanya, mau mahar apa? Terserah. Sewenang aku. Habis nikah tahu, ya, pembahasan fikih tentang itu, menyesal aku. Harusnya saya minta ini masih pantas gitu kan. Ya sudah kan, takdirnya seperti itu. Seperti itu, ya. Ya. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la tughallu fi muhurin nisa. Jangan kamu mempertinggi biaya mahar kepada perempuan. Ya. Baik. Tadi kita membahas tentang din, tentang husnul khuluq, akhlak, tentang jamal, ya. Jadi tentang mahar. Ya. Baik. Imam Nawawi Al-Bantani, ya, itu telah membuat ringkasan, ya, tentang bagaimana sih pasangan yang ideal itu. Ya. Bagaimana sih pasangan yang ideal itu? Beliau menuliskan bagi laki-laki, idealnya seorang laki-laki atau calon suami itu idealnya harus unggul dari perempuan dalam 4 hal. Dan seorang perempuan idealnya, ya, harus unggul 4 hal dari laki-laki. Apa 4 hal itu tadi? Yang pertama, bagi laki-laki idealnya dia harus unggul dari perempuan itu dalam 4 hal. Yang pertama adalah umur dan tinggi badan. Ya. Padahal umurnya lebih tua daripada istrinya. Nanti kalau umurnya lebih muda jauh, kadang-kadang apa? Tadi. Ya. Gitu. Terus tinggi badannya juga, ya, tinggi badan bawah, ya. Maka lebih tinggi itu lebih ideal. Yang kedua, ilmu dan pengetahuannya. Maka seorang laki-laki, seorang suami idealnya ilmu pengetahuannya, ilmu agamanya itu lebih banyak, ya, dan lebih baik daripada istrinya. Ini idealnya.
Yang ketiga, harta dan kekayaan. Itu juga harus idealnya seorang laki-laki lebih kaya atau lebih memiliki harta daripada perempuan. Ya, perempuan. Yang keempat, nasab dan keturunan. Ya, idealnya seorang laki-laki itu lebih baik nasabnya daripada seorang perempuan. Ya. Bagi perempuan, ya, idealnya itu dia harus unggul 4 hal dari laki-laki. Yang pertama, kecantikan, masa paras. Ya, maka dia harus lebih cantik daripada suaminya. Dan lebih menarik daripada suaminya. Suaminya biasa-biasa aja, bahkan kalau ratingnya 5 ke bawah lah misalkan. Ya, paling enggak istrinya itu 7 sampai 8, 9, 10 gitu. Ya, itu idealnya seperti itu. Akhlaknya juga harus lebih unggul. Ya, muruahnya ya juga harus lebih unggul. Ifahnya dalam menjaga kehormatan juga harus lebih unggul. Ini idealnya seorang wanita dan idealnya seorang laki-laki. Tapi ini adalah idealnya. Mbok yo gak ngene juga enggak apa-apa gitu loh, ya. Mbok yo gak seperti ini juga enggak apa-apa. Ya. Perempuannya lebih kaya juga enggak apa-apa. Perempuannya lebih pintar juga enggak apa-apa. Cuma idealnya ini, ya. Ini risetnya Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Risetnya gitu. Oh, di dalam apa? Melihat dari pola yang berlangsung di masyarakat. Oh, ternyata gini loh. Oh. Yang pamane wong wedok entuk lanang sing miskin misalkan, oh kayak gini. Pola masyarakat seperti ini. Maka akhirnya ditulislah ringkasan ini, ya. Tapi tenang saja, ya. Bagi yang merasa tidak unggul di empat-empatnya, ya. Tidak di empat-empatnya, tidak di umurnya, tidak di ilmunya, bahkan juga tidak di hartanya. Ya, tenang saja, karena setiap teori itu pasti ada pengecualiannya. Nah, kalau kita tidak masuk empat-empat itu, berdoalah semoga kita masuk dalam pengecualian itu. Ya. Pengecualiannya apa? Ya. Pengecualiannya adalah bagi mereka laki-laki yang mempunyai mentalitas apa? Mentalitas saya yakin bahwa saya bisa memberikan kehidupan yang baik untuk perempuan itu. Saya yakin saya bisa membimbing dia lebih baik lagi. Ya. Saya yakin saya bisa bertanggung jawab kepada dia. Itu. Kalau laki-laki punya mentalitas itu, maka dia masuk dalam golongan pengecualian. Tidak apa-apa kamu nikah dengan wanita yang lebih kaya. Tidak apa-apa kamu menikah dengan wanita yang lebih pintar. Gitu. Tidak masalah. Karena punya mentalitas baja. Bukan rai gedek tapi mentalitas baja. Ya. Kalau rai gedek ya ini ambiar. Nah, dan masalah hal semacam itu pun diatur juga oleh syariat gitu. Tidak apa-apa ketika seorang wanita itu tidak bisa menikah dengan ikhwan yang tidak berharta, itu tidak masalah. Ya. Ya, kisahnya siapa? Fatimah binti Qais. Ketika itu hendak menikah, ada 3 pilihan. Ada Muawiyah, ada Usamah, ada Abu Jaham. Kata Rasulullah, jangan sama Muawiyah. Dia miskin, tidak punya harta, ini nggak bisa hidup sama dia. Gitu kan. Jangan sama Abu Jaham, dia kasar, nggak bisa lepas dari tongkatnya. Udah sama Usamah aja, dia kaya. Gitu. Kan ini nggak masalah kan berarti ketika wanita itu nggak bisa hidup dengan laki-laki yang tidak berharta, tidak masalah gitu. Ya. Maka mentalitas seorang laki-laki ketika hendak menikah itu mentalitasnya adalah bagaimana secara fikih normatifnya saya sebagai seorang laki-laki bisa menafkahi dia. Bukan mentalitas istri harus qanaah, istri harus nerimu apa anane, istri harus mau diajak dari nol. Bukan gitu mentalitasnya, tapi mentalitasnya adalah secara fikih normatifnya saya sebagai seorang suami itu bagaimana? Apa yang harus saya berikan? Apa yang wajib saya berikan? Tapi kalau dari sisi perempuan, ya, mentalitasnya adalah saya siap kok mau diajak hidup susah, saya siap. Dalam kondisi terpuruk pun saya akan siap setia menemani suami. Itu mentalitasnya. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Ya, dari awal mentalitasnya sudah pokoknya aku kudu duwe bojo sing gelem tak jak mulai dari nol. Jak boleh gitu. Kalau nyarinya gitu, ya ini kan bukan laki-laki banget gitu kan. Laki-laki itu ya mindsetnya
siapapun wanita yang dinikahi ya, maka saya wajib menafkahi. Bahkan ini diurai jelas di dalam kitab Fathul Qarib tentang bab nafkah. Seorang suami dalam mazhab Syafi'i ketika dia menikahi seorang wanita yang kesehariannya sebelum menikah itu dia makan diladeni sama pembantu, terus cuciannya dicucikan oleh pembantu, disetrikakan oleh pembantu, kalau sekolah sepatunya disiapkan oleh pembantu, maka wajib bagi laki-laki tersebut memberikan pembantu buat dia. Kalau kita menikahi seorang wanita yang ketika dia sebelum menikah itu selalu makan makanan yang enak, selalu diberi daging sama orang tuanya, diberi susu, diberi ayam, maka kita juga wajib menghadirkan atau menghidangkan hidangan yang sama. Gitu. Ya, soro nggak? Pak dipikir ya soro, tapi itu idealnya seperti itu, secara normatif fikih seperti itu. Ya. Karena seorang suami itu mindsetnya juga harus seperti mindset bapaknya si perempuan tadi. Ya, panjenengan punya anak perempuan, apa yang di benak Anda? Saya harus menyayangi anak saya merawat anak saya memberikan nafkah yang terbaik buat anak saya. Nah, mindset itulah masukkan ke mindset kita sebagai seorang laki-laki yang mau menikahi seorang perempuan. Bahkan kalau lebih baik dari mindset bapaknya itu tambah lebih top gitu loh. Wah, ini bapaknya nggak tahu ngasih makan daging. Nanti kalau nikah sama saya daging terus. Pokoknya pas hari tasrik daging terus insyaallah. Ya. Gitu. Sampai seperti itu, sampai sedetail itu ya. Dalam mazhab Syafi'i itu mengatur tentang nafkah. Karena kalau kita memberikan lebih kurang dari itu ya bisa dinilai suami yang zalim seperti itu, suami yang zalim ya. Tapi mungkin dengan dengan wanita itu memiliki agama yang baik, memiliki pemahaman yang baik, mungkin dia bisa mengerti dengan keadaan suaminya, dan itu ya rahmah buat kita kan sebagai laki-laki gitu ya. Hari ini tak kasih uang belanja sekian, alhamdulillah, makasih mas ya. Semoga Allah menjaga keluarga kita, wah senang kan gitu. Tapi yo aja kebablasan mendino gitu terus kan ya. Sekali ya kasih daging, kasih apa seperti itu ya. Maka itu penting sekali ya. Itu penting sekali. Ya. Karena kalau ada perempuan itu dari kecil misalkan diasuh itu tidak pernah merasakan kesusahan sama sekali. Apa-apa dituruti, apa-apa ada yang dia minta. Ketika dia bersama ikhwan yang apa adanya serba kekurangan, wah nggak bisa kita memaksa dia untuk kona'ah gitu. Nggak bisa memaksa itu zalim seperti itu. Ya, itu zalim. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita menikah dengan perempuan yang mentalnya baja juga, meskipun dia ya apa-apa dulu dituruti dan sebagainya ada, tapi dia bermental baja, ya pernah mondok gitu kan. Wah, itu nanti kalau dapat ikhwan, ya dapat ustadz apalagi kan. Ustadz itu duitnya kayak duitnya ustadz ya. Seolah dia akan setia, akan mau ikut bisa menerima apa adanya seperti itu. Ya. Terus selanjutnya al-khamis al-bakarah. Pilihlah wanita yang masih perawan, yang masih gadis. Ya. Anna syari'a nadaba ila dzalika. Karena syariat itu apa? Menganjurkan kita untuk apa? Menikahi perempuan yang masih gadis, ya. Karena dengan menikahi gadis itu kita bisa mencurahkan kasih sayang itu pol-polan. Los, tak cintai gitu lah. Seperti itu. Karena ya, fa inna tiba majbulatun 'alal unusi bi awali ma'lufin. Karena orang itu tabiatnya itu sangat bisa menyenangi sesuatu yang masih orisinil. Ya. Ini HP second. Kalau kita beli baru yang masih kotaan, itu masih rasa senangnya tuh, antusiasnya masih di HP yang masih baru, masih segel. Itu tabiat
kita manusia gitu loh. Makanya kalau menikahi seorang perempuan itu kita bisa mencurahkan kasih sayang yang betul-betul 100% gitu loh. Gitu loh. Wa huwa aidan akmalu limawaddatihi laha. Ya. Ya atau bin nafari min allati massaha ghairuhu. Ya. Karena juga perempuan itu juga ya, perempuan itu ya keterikatan hatinya itu ya, itu sebenarnya dia ketergantungan hatinya, kecondongan hatinya itu pada laki-laki yang pertama kali menyentuh dia. Kalau mungkin jadi yang kesekian ya, belum tentu wanita itu yang kita nikahi itu betul-betul sama kita itu loh. Ya, tapi ini enggak menafikan enggak boleh menikahi yang tidak perawan, enggak. Ya, ini sesuai dengan ya sesuai dengan kondisi masing-masing lah seperti itu. Ya. Ya, kondisi masing-masing. Ya. Rasulullah SAW pernah bertanya, kenapa kamu tidak menikahi seorang perawan? Ya kan? Karena kalau menikah dengan perawan, kamu bisa bermain-main dengan dia bisa bermain-main dengan kamu. Gitu lah. Jadi saling cintanya itu masih pol-polan lah semuanya gitu. Ya. Maka dianjurkan menikahi ya seorang gadis. Gitu. Kalau antum tanya, emang apa bedanya antara gadis dengan janda misalkan? Saya nggak bisa jawab. Saya hanya punya satu, ya kan ya. Maka Rasulullah SAW bisa beliau bersabda, lebih baik kamu menikahi perawan. Kok perawan itu gini. Ya. Beliau punya ya, perawan menikahi, janda juga menikahi. Kalau tanya saya cuma satu. Ya. Ya. Yang keenam, antakuna waludan. Yang keenam, ya, pilihlah wanita yang walud, yang banyak anak, ya, gampang manake, ya, gampang hamil, gampang lahiran, gitu loh, seperti itu. Ya, jangan menikahi wanita yang tidak mau punya anak. Saya child free, blacklist. Ya. Secantik apapun kamu, kok child free, blacklist, ya, gitu kan? Atau satu anak cukup, atau carilah perempuan yang subur, ya, subur. Dan kesuburan itu bisa dilihat dari siklus haidnya. Ya. Syekh kami pernah mengatakan, ya, al-mar'atu idza la tahid lan tahmil. Karena perempuan itu kalau tidak pernah haid, maka dia tidak akan bisa hamil. Maka ketika perempuan haidnya bermasalah, maka kehamilannya juga akan susah. Ya. Bisa dilihat dari segi itu, atau bisa dilihat dari ya track record keluarganya. Oh, ini adiknya banyak, gitu sebagainya. Insya Allah akan menjadi wanita yang subur, ya, subur. Mbah dari ibu saya itu punya anak 14. 14 itu 2 tahun sekali. Ya. Itu hamil terus lahir. Kalau dari mbah dari bapak saya itu punya anak 11. Itu setahun sekali. Ya, setahun sekali. Kalau saya tanya om saya, "Om, kok bisa loh punya anak banyak gitu?" Oh, iya karena dulu nggak ada TV, gitu kan. Jadi hiburannya apa kalau nggak? Ya. 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 Baik, kita lanjutkan. Ya. Ya. Asabi an-nasab. Ya, yang ketujuh, pilihlah perempuan yang berasal dari nasab yang baik. Nasab yang mulia. Wa huwa antakuna min baiti dinin wa shalah. Yang mana perempuan itu tumbuh di dalam rumah atau lingkungan agama yang baik dan di lingkungan orang-orang yang soleh. Misalkan kita datang mau melamar putri kiai, ya itu lamar. Ya, seperti itu. Atsamin antakuna ajnabiyatan. Yang kedelapan, ya, pilihlah wanita yang ajnabiyah, yang asing bagi kamu. Ya, yang asing bagi kamu.
Ya. Maksudnya yang apa namanya, tidak ada ikatan keluarga lah gitu, yang jauh gitu. Meskipun kalau kita menikah dengan sepupu kan tuh boleh aja, ya, boleh aja. Tapi itu kan nanti nggak akan menambah keluarga gitu. Kalau kita menikahi bani siapa, dapat bani siapa kan insya Allah jadi bani siapa kan tuh keluarga semakin luas, semakin luas, semakin luas. Ya. Adapun menikahi sepupu tidak masalah, boleh-boleh saja. Ya, kalau sepupunya mau. Ya. Terus, nah ini selesai nih. Hanya 8 poin, ya. 8 poin yang harus kita perhatikan dalam memilih wanita. Sekarang masuk kepada apa sih yang harus diperhatikan diperhatikan wanita dalam menentukan calon suaminya. Baik. Wa kama yanbaghi lirajuli ayanzur fil mar'ah, sebagaimana seorang laki-laki dianjurkan untuk melihat seorang wanita, wa yanbaghi lil wali, maka sudah seyogyanya seorang wali dari perempuan ayanzura lil mar'ah fi dinir rajul. Hendaknya seorang wali perempuan itu melihat laki-laki yang hendak menjadi calon suami anaknya dari agama si laki-laki, wa akhlaqihi, dan dari akhlak si laki-laki, wa ahwalihi, dan dari keadaan si laki-laki. 3 tok. Laisa li gantengiha mafi, ya kan? Li hartanya enggak mafi juga. Ya, wis mapan buku, kerja ning ndi, penghasilannya setiap bulan berapa? Enggak gitu. Lihat agamanya baik atau tidak. Lihat akhlaknya mulia atau tidak. Lihat keadaannya bagaimana. Apakah dia orang yang punya mental baik, benar-benar laki-laki, atau yang suka singgah di hati para wanita, bersinggah gitu, kan? Harus dilihat itu, akhlaknya dan agamanya cukup. Ya. Beda dengan kita ketika melihat wanita 8. Ini kita simpel cuma 2 tok. Beruntung kita menjadi laki-laki. Ya, kita dipilih itu karena 2 hal, agama sama akhlak saja. Ya. Li'annaha tasiru bin nikah mauqufatan wa matazawwajaha min fasikin aw mubtadi'in faqad jana 'alaiha wa 'ala nafsi. Kalau seorang wali salah dalam menikahkan anak perempuannya, dinikahkan dengan laki-laki yang fasik, laki-laki yang bid'ah, maka sesungguhnya dia telah menyakiti si anak tadi dan juga menyakiti dirinya sendiri. Qala rajulun lil Hasan, mimman uzawwij ibnatai, ya. Dikatakan, berkata seorang laki-laki kepada Hasan, ya, kepada siapa sih saya harus menikahkan anak perempuan saya? Qala, dijawablah oleh Hasan, mimman yattaqillah, nikahkanlah dia dengan orang yang bertakwa kepada Allah, fa innahu in ahabbaha akramaha. Kalau laki-laki itu mencintai anakmu, dia akan memuliakan anak kamu. Wa in abghadaha, kalau dia membenci anak kamu, lam yadhlimha, maka dia tidak akan menzalimi anak perempuan kamu. Jadi beruntung. Ya. Jadi pilihannya itu hanya bertakwa sama tadi akhlak yang baik. Nah, itu saja. Maka bagi kita, ya, pelajaran ini kan penting juga kan. Pelajaran memilih pasangan itu penting juga bagi pemuda-pemuda ini yang belum menikah atau bagi bapak-bapak yang sudah menikah, kan? Pentingnya apa? Pentingnya apa? Pentingnya. Kalau anak-anak yang belum menikah jelas pentingnya untuk menikah kan. Kalau bagi bapak-bapak yang sudah menikah, pentingnya apa? Cari mantu, ya kan? Itu yang pertama. Ingkang kaping kalih mboten kula sebutaken. Nggih. Ya. Maka itu, ya. Maka ketika, ya, kita sudah mendapatkan pasangan yang tepat, maka insya Allah ibadah yang terlama kita ini akan bisa kita jalani dengan baik. Karena kita punya partner yang selalu berada di sisi kita. Ya, maka kita flashback, ya. Flashback kembali tahun berapa kita menikah. Siapa diri kita ketika kita melamar istri kita, dan kok bisa istri kita mau dengan kita,
mau diajak ke sana kemari, mau diajak jauh dari orang tuanya sampai detik ini, ya. Maka jadikan itu, ya, sebagai alasan kita untuk selalu memuliakan istri kita. Ya. Insya Allah orang suami yang memuliakan istrinya, insya Allah Allah akan lancarkan rezekinya, Allah lancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, semoga bermanfaat, ya, untuk kita semuanya, untuk keluarga. Semoga Allah menurunkan rahmatnya di majelis kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naqra doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.